sempat menyaksikan lewat televisi rapat yang diselenggarakan oleh Komisi 3 DPR RI, kalau tidak salah pada saat itu membahas hubungan dengan RUU perampasan aset. Jadi pada kesempatan itu saya mendengar penyampaian dari Bapak Beni Kaharman, di mana beliau mengatakan bahwa beliau telah membaca buku Bapak Presiden tentang kegelisahan Bapak pada maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia, yang bisa menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Pada kesempatan lain juga saya beberapa kali mendengar pidato Bapak Presiden, di mana dalam pidato Bapak Presiden menyampaikan tekad Bapak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Maka atas hal-hal itu saya memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada Bapak, di mana hal ini mungkin bagi beberapa kalangan dianggap hal yang sepele, tapi bagi saya, Pak, penegak hukum yang dari kampung ini menganggap ini adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti secara serius. Mohon izin, Pak, pada kesempatan ini saya menceritakan sehubungan dengan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan. Jadi pada tanggal 4 September 2024, saya pada saat itu selaku Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa bersama dengan anggota, bersama dengan Bapak Kasat Reskrim, melaksanakan gelar perkara di Polda Sulut dengan agenda gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan. Pada saat itu seluruh peserta gelar perkara yang dipimpin oleh Bapak Wadir Reskrim Sus Polda Sulut sepakat bahwa penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi. Maka menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara, keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 September 2024, kami langsung melakukan penyidikan. Dan dalam proses penyidikan, selang waktu 2 minggu, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 40 orang saksi yang terdiri dari kepala desa dan juga kasih PMD dari 6 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Kami juga sudah mengamankan dokumen pertanggungjawaban dana desa dari 227 desa di Kabupaten Minahasa. Dan atas bahan-bahan yang kami kumpulkan tersebut, kami sudah bisa menentukan apa saja alat bukti, kemudian apa saja barang bukti, kemudian berapa banyak alat bukti yang membuat terang penyidikan, sehingga kami sudah berhasil mengidentifikasi siapa don plager atau orang yang menyuruh melakukan, siapa plager atau orang yang melakukan, dan siapa mede plager atau orang yang turut serta melakukan. Dugaan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terjadi secara terstruktur karena perbuatan ini dilakukan secara berjenjang dari atas ke bawah oleh beberapa pejabat yang masuk dalam struktur pemerintahan Kabupaten Minahasa. Kemudian terjadi secara sistematis, di mana untuk mengakomodir kegiatan pengadaan tas ramah lingkungan, para pejabat dimaksud membuat payung hukum yang kemudian menciptakan hubungan yang teratur dan logis, sehingga terbentuk suatu sistem yang seakan-akan benar, namun dibalik itu terdapat niat yang sangat kuat untuk memanfaatkan kekayaan, memanfaatkan keuangan negara demi memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Kemudian terjadi secara masif, di mana peristiwa ini terjadi di 227 desa di Kabupaten Minahasa atau di seluruh desa di Kabupaten Minahasa. Ya teman-teman, ya sebenarnya kasus ini ya di tahun 2024 kemarin, dan tentu ini menjadi perhatian dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah mereka menyentuh kasus ini seperti yang disampaikan oleh Pak Polisi ini atau anggota polisi ini, teman-teman, tentang dugaan-dugaan tindakan korupsi. Nah, di sini dikatakan, teman-teman, ya, masyarakat pertanyakan kelanjutan penyidikan dugaan tipikor tas ramah lingkungan di Pemkab Minahasa. Masyarakat terus mempertanyakan kelanjutan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tipikor Polres Minahasa dalam proyek pengadaan tas ramah lingkungan pada Pemkab Minahasa yang diwarnai dugaan markup anggaran serta ketidakjelasan penggunaan dana.
program yang awalnya bertujuan mendukung gerakan lingkungan berkelanjutan ini justru menuai kekecewaan publik akibat dugaan adanya penyelewengan. Nah, kemudian teman-teman, ya, namun penyidikan kasus ini rupanya terhenti setelah penyidik yang menangani perkara tersebut dimutasi oleh Polda Sulut. Masyarakat kini juga mempertanyakan alasan pemindahan penyidik tanpa penjelasan yang jelas yang dianggap menghambat kelanjutan penyidikan. Nah, kami heran mengapa penyidik justru dipindahkan di tengah proses pemeriksaan yang masih berjalan. Apalagi tanpa sebab yang diumumkan secara terbuka, ujar Ketua Ormas BPKN Minahasa Martin Yasumakul. Kemudian, apa yang disampaikan oleh para aktivis ini, teman-teman, para aktivis dan masyarakat yang meminta agar Polda Sulut segera memberikan keterangan resmi terkait alasan mutasi penyidik, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk melanjutkan penyidikan kasus ini. Mereka khawatir ketidakjelasan ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Nah, kemudian desakan dari masyarakat diharapkan dapat mendorong pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti perkara ini dan memulihkan akuntabilitas hukum. Nah, masyarakat menginginkan adanya penyelesaian yang adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum serta harapan bahwa kasus ini tidak akan ditinggalkan begitu saja. Ya, memang ini satu perhatian ya, khususnya KPK di dalam hal ini, bagaimana mereka bekerja dan memeriksa kasus-kasus yang sudah berjalan tetapi sudah terhenti, teman-teman. Dan apakah nantinya KPK di dalam hal ini berani di dalam memeriksa kasus hal ini? Nah, kita lihat teman-teman ya, kasus Tipikor ini ya, memang banyak sekali kasus dugaan-dugaan kasus ya korupsi di negara kita ini, teman-teman. Makanya seringkali PDI Perjuangan ini ya mengatakan bahwa kasus Hasto ini adalah politisasi. Kenapa? Karena masih banyak kasus-kasus yang lain yang belum disentuh oleh KPK saat ini ya, karena ada juga kasus yang merugikan uang negara. Nah, sedangkan menurut mereka kasus Hasto ini adalah kasus yang receh karena tidak merugikan uang negara. Nah, jadi ya makanya seringkali dikatakan bahwa kasus Hasto ini memang menjadi satu perhatian publik, dan tidak sedikit publik untuk mempertanyakan bagaimana kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang lain. Oke, dugaan markup tas ramah lingkungan 2020 di Minahasa sebaiknya ditangani Kapolda Sulut, ini alasannya. Oke. Nah, dugaan tindak pidana korupsi Tipikor pengadaan tas ramah lingkungan di 227 desa di Kabupaten Minahasa yang diusut Polres Minahasa mengundang perhatian dari sejumlah masyarakat penggiat anti korupsi di Sulawesi Utara. Mereka meminta agar kasus dugaan Tipikor ini diambil alih oleh Bapak Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Andus Setio Budianto SHMH. Nah, pasalnya teman-teman, pengadaan tas yang diambil dari dana desa tahun 2020 terindikasi markup atau penggelembungan anggaran. Nah, informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, proyek pengadaan tas ramah lingkungan ini sendiri menelan anggaran sebesar 2,5 miliar berasal dari anggaran dana desa. Adapun kegiatan penyaluran dilaksanakan oleh pihak ketiga kepada hukum tua di 227 desa. Nah, kemudian teman-teman, tas ramah lingkungan ini dijual ke pihak desa seharga 15.000 per pieces dengan total jumlah keseluruhan
yang disalurkan sebanyak 150 pieces. Namun belakangan proyek ini terindikasi fiktif berdasarkan informasi sumber. Tas ramah lingkungan ini dijual 4.000 per pieces di supermarket dengan kualitas dan fisik yang sama dengan pengadaan tas di 227 desa. Nah, ini sangat ya jauh sekali beda harganya teman-teman. Di supermarket katanya di sini ya 4.000 per pieces, kemudian di sini dijual ya sekitar 15.000 ya, selisihnya 11.000. Oke, kita lanjut. Bahkan tas yang diserahkan ke desa tidak sesuai dengan KK yang ada, namun pembayaran sesuai dengan KK. Oke, tidak semua warga yang menerima sumber tas ramah lingkungan, ungkap sejumlah sumber terpercaya. Nah, dugaan merap ya anggaran pengadaan tas ramah lingkungan ini pun sudah masuk ditangani Polres Minahasa. Dalam penyelidikan yang dilakukan polisi sejak medio 2020 hingga September 2022, petugas sudah mengambil beberapa keterangan saksi, beberapa diantaranya merupakan oknum hukum tua. Kuat dugaan proyek-proyek berbau korupsi itu melibatkan oknum pejabat di Pemkab Minahasa. Lihat saja kasus pengadaan mobil sampah yang diusut dihentikan saat Dinas PMD Minahasa mengembalikan uang dana desa yang disalahgunakan karena tidak adanya efek jerah. Ya, jadi kejadian-kejadian ini terulang bahkan di dinas yang sama pula, ujar Ketua LSMI Nakor. Nah, kemudian proyek ini juga kuat dugaan telah terjadi korupsi. Selain dugaan merap, diduga terjadi cashback berkisar hingga 20 jutaan dalam pencairan kendaraan itu. Bahkan beberapa kendaraan juga ditemukan telah menggunakan plat hitam. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ini, dan tentu ini menjadi satu perhatian KPK nantinya, apakah ini akan ditindaklanjuti atau bagaimana. Tentu ya kita mengharapkan supaya ini akan ditindak ya, supaya benar-benar adanya pemberantasan korupsi di negeri ini. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.